bukan hanya membebaskan saya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik saya dan kehormatan saya sebagai seorang warga negara. Amnesti ini menjadi suatu spirit bagi saya sebagai kader PDI Perjuangan untuk menjalankan tugas-tugas utama. Bahwa PDI Perjuangan itu lahir dengan suatu spirit untuk memperjuangkan kemanusiaan, keadilan. Anda masih bersama kami di Prime Plus dan saya akan ajak Anda melihat bagaimana percakapan netizen terkait dengan isu ini masih dengan Mas Yan, peneliti senior Drone Emprit. Kita akan melanjutkan data yang tadi begitu ya Mas. Kalau Anda katakan itu sebetulnya adalah tren positif bagi seorang Prabowo, tapi isu One Piece ternyata menurunkan begitu ya. Kita akan lihat slide yang pertama, kita akan kembali pada slide yang pertama tadi untuk melihat jumlah percakapannya terlebih dahulu. Slide pertama. Oke, kita geser lagi slide yang pertama. Oke. Mas Yan, saya ingin masuk, artinya cukup banyak keterkejutan sampai hampir 18.000 gitu Mas? Iya, dari tanggal 31 sampai tanggal 3. Jadi bayangkan hanya kurang waktu 3 hari, itu semua isu itu tanda kutip kebanting semua. Tertutup semua? Tertutup semua. Isunya diplomat Arya Daru kebanting, isunya judi online kebanting gitu. Terus isunya pemeriksaan ijazah palsunya Pak Jokowi itu kebanting semua. Artinya apa? Terjadi shock frame. Publik, media tertarik semua pada isu tersebut. Nah, yang menarik setelah tertarik adalah bagaimana respon publik ya dan respon media. Kita bisa cek di sentimen. Tapi sebelum itu Mas, saya ingin tahu dulu, isu itu biasanya ada umurnya. Nah, kalau biasanya kita bicara soal tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi, ini kan umurnya panjang, 2 bulan. Isu soal amnesti dan kemudian kredit kepada Pak Prabowo ini bisa bertahan berapa lama? Kemungkinan besar nggak lama gitu. Mengingat sudah clear bahwa ada abolisi buat Pak Tom Lembong, ada amnesti buat Pak Hasto. Terus kedua sudah ada sikap respon dari kedua belah pihak, yaitu sama-sama mengapresiasi. Terus ketiga, publik juga sudah melihat mana hero-nya, mana zero-nya. Gitu. Hero-nya adalah 2 tokoh tersebut, yaitu orang-orang yang publik melihatnya dikriminalisasi. Artinya Pak Tom dan Pak Hasto? Itu hero-nya. Dan zero-nya adalah penguasa sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Tapi Pak Prabowo seberapa mendapatkan kredit atas keputusan pengampunan tadi? Jadi gini, ucapan terima kasih dari kedua belah pihak yang dulunya adalah musuh politik, itu dilihat publik sebagai bagian dari rekonsiliasi. Jadi bahasa rekonsiliasi, pemersatuan ya dari istana itu betul diterima. Betul. Pemerintah melakukan rekonsiliasi. Dan itu terbaca dari percakapan netizen ya. Percakapan dari netizen. Nanti kita kasih unjuk tuh. Akun-akun yang begitu beragam mengatakan bahwa itu adalah rekonsiliasi. Itu nanti ya. Kita lihat trennya terlebih dahulu. Nah, ini saya mau kasih unjuk dulu nih. Ini saya mau kasih masukan kepada tim komunikasi pemerintah. Hati-hati pada isu bendera One Piece. Ini ngomongin umur isu. Bendera One Piece ini bisa dibilang ini baru lahir. Ya belum lahir, udah lahir ya. Mau balita nih, ini masih terus dia naik dia. Kenapa? Karena dia mengambil momennya 17 Agustus. Ingat ini baru tanggal 4 ya. Jadi masih ada 2 minggu lagi? Masih ada 2 minggu lagi. Dan apabila pemerintah reaktif, ini bahasanya gitu, bukan responsif tapi reaktif, ini akan bisa jadi blunder. Kasihan Pak Prabowo yang sudah mendulang sentimen positif tergerus oleh isu bendera One Piece. Menarik. Itu 2. Terus yang ketiga judi online. Judi online ini sebenarnya bukan judi online-nya, tapi isu pembekuan rekening-rekening dormen. Oleh PPATK. Oleh PPATK. Dihubungkanlah dengan isu judi online. Gitu. Kok rekening publik gampang banget, rekening judi online susah banget, kurang lebih kayak gitu. Jadi maksud Anda 2 pembahasan ini bisa menggurus itu. Ingat, publik itu kalau bahasa Arab itu hati itu qalb. Bisa dibolak-balik. Hari ini suka, besok itu bisa benci. Mudah lupa. Nah, itu Bang. Saya harapannya itu. tim komunikasi Presiden bisa nonton ini. PR pemerintah dan Bang Noel tentunya. Nanti kita tanyakan. Kita geser dulu ke trennya. Seperti apa Anda menjelaskan diagram ini? Jadi gini, ini yang terkait dengan isu abolisi amnesti ya. Ini sentimen positifnya luar biasa. Ada negatif, memang cuma 8%. Ke depan itu memang bisa lebih tinggi. Kenapa? Karena ada reaktif dari pendukungnya
Pak Jokowi. Oke, seberapa berpengaruh perkiraan Anda? Ya, karena ini ngambil datanya sampai tanggal 3, ya ini udah 8%. Bisa jadi nanti ketika kita cut off lagi di 2-3 hari ke depan, itu sentimen negatifnya akan tambah lebih besar. Oke. Begitu. Oke, apakah kemudian isu hari ini masih berjalan di Polda Metro soal ijazah Pak Jokowi, misalkan berjalan, akan ada pemeriksaan, itu juga bisa menutup ini semua? Kemungkinan besar enggak. Oke. Gitu. Jadi gini, dalam 1 minggu ini bisa dibilang euforia orang dan media itu masih terkait dengan abolisi dan amnesti. Gitu. Karena kenapa? Ini luar biasa gitu. Ya, gerakan pemerintah yang saya bilang tuh ini canggih gitu. Kenapa canggih? Karena ada 2 kutub disatukan oleh Pak Prabowo gitu. Oke, ya. dan itu soal momentum juga. Soal Artinya momentum ini juga. timingnya tepat. Timingnya tepat gitu. Oke. Ya, timingnya tepat, tapi hati-hati tadi dengan One Piece juga. One Piece itu, bendera One Piece mengambil juga momentum 17 Agustus. Oke, Kurang lebih baik. seperti itu. Oke, kita lihat slide berikutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini saya mau kasih unjuk nih. Silakan. Ya, ini terkait judul berita lokal pada hari ini. Ini dari media konvensional ya? Tapi lokal, daerah. Oke, Yang menarik adalah isu dari amnesti abolisi juga ditangkap oleh media-media lokal. Lihat nih, Sumsel News apa segala itu. Dan tonnya mengikuti ton yang ada di pusat. Gitu. Ada loh ton-ton yang kurang lebih mempertanyakan juga, tapi daerah itu mengambil ton yang positif. Oke. Artinya apa? Rekonsiliasi ini nggak cuma di pusat, di daerah juga merasakan kurang lebih seperti itu. Teramplifikasi dengan media-media lokal ini ya kepada masyarakat di grassroots. Betul, makanya balik lagi amnesti dan abolisi itu akan dikenang ya. Salah satu tindakan yang oke yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo. Tapi hati-hati balik lagi, judi online ini termasuk isu panjang, Bang. Dan sampai sekarang belum ada penyelesaian yang signifikan terkait judi online itu. Oke, jadi maksudnya itu sangat beresiko Iya, sebetulnya. sebenarnya beresiko. Terus yang kedua terkait dengan tadi fenomena bendera One Piece. Yang kalau ditanggapi salah itu akan jadi blunder dan akan menutupi kekhidmatan 17 Agustus kita nanti. Kurang lebih seperti itu. Baik. Kita lihat berikutnya, Anda kalau tidak salah merangkumkan soal percakapan ya, tokoh. percakapan. Apa yang menarik dari ini, Mas? Jadi gini, ini saya mau tunjukin terkait dengan akun-akun yang meramaikan isu amnesti dan abolisi di percakapan. Kita lihat di sini nih, ya, ada Said Didu, oposisi, ya, ada Pak Mahfud, pakar hukum. Dia ini positif loh terhadap apa namanya kebijakan itu tersebut. Dia berbeda pendapat dengan Uda Ferry begitu. Ya, gitu. Dan itu direspon baik dengan publik. Direspon baik dengan publik. Ya, tetap ada pro dan kontra. Banyak kontra dan itu berasal dari pendukungnya Pak Jokowi, begitu ya. Terus ada Notal Limboy. Komedian, Mas. Nih, hati-hati dengan gini, kalau ada isu komedian masuk, itu artinya udah mulai bahaya tuh. Kenapa? Karena isu tersebut itu udah mulai dijadi kebiasaan orang, dijadikan bahan tertawa, gitu. Nah, ketika isu dijadikan bahan tertawa, artinya udah kita anggap isu itu benar atau isu salah. Jadi tapi seberapa kemudian amplifikasi itu akan bisa lebih luas lagi kalau kemudian teman-teman komika, teman-teman komedian sudah masuk di situ? Iya, karena komedian itu biasanya kan mereka mengkritik itu kan dengan mentertawakan kita sendiri. Begitu. Dan itu adalah kritik yang halus. Tapi dalam, Mas. Dan itu orang lebih mendengarkan. Secara trennya akan positif menurut Anda? Kalau yang menjadi hero itu akan positif. Yang menjadi zero ini. Nah, yang menjadi zero ini kayak ini kan dia itu bahasanya adalah mengkritik ke penguasa masa lalu, begitu. Artinya buat teman-teman nih di pemerintahan Pak Jokowi itu betul-betul harus ekstra hati-hati. Ekstra kerja keras membangun opini positif kepada Pak Jokowi gitu. Jangan sampai hanya melakukan kontra narasi yang sifatnya reaktif gitu. Karena itu akan menciptakan noise aja bukan voice. Ya, banyak kok sebetulnya legasi positif Pak Jokowi gitu. Yang harusnya seperti itu. Terus ini ada Maudy Asmara. Maudy Asmara wajar lah karena dia pendukungnya Pak Anies dulu. Nih ada Nyeting. Nyeting ini dia nih penggiat medsos anak muda, Mas. Gitu. Namanya Salsa Nabila kalau nggak salah itu. Dia itu guru bahasa Inggris. Gitu. Dia fokus pada isu Top Lembong. Artinya apa? Isu bukan tokoh politik juga. Bukan tokoh politik juga gitu ya. Terus ini Partai Sosmed. Partai Sosmed wajar. 2 kali mendukung Pak Jokowi. Terakhir dia mendukung Prabowo Gibran. Nah gitu. Terus ada media online, mainstream, Kumparan, Kompas, gitu, Detik. Ya.
Terus ada juga media non mainstream, oposisi cerdas. Oke. Artinya antara media mainstream sama media tirendah sama juga ngomongin amnesti dan abolisi. Ya, terus ada Desyanti. Nah, ini pendukung PDIP, banyak postingan dia positif kepada PDIP, negatif kepada yang lain gitu. Ya, detik.com tuh paling tinggi dia 20 juta followersnya gitu. Nah, John Sitorus juga orang fokus kepada PDIP positifnya. Jadi artinya baik kanan maupun kiri gitu. Kanan dalam artian ini Anies gitu. Anak-anak kanan istilahnya, terus anak-anak kiri gitu. Ini semuanya positif kepada Pak Prabowo. Oke, jadi semua spektrum ini maksud Anda menguntungkan Pak Prabowo secara citra begitu betul, ya? secara citra. Tapi ingat balik lagi, ini nggak lama. Oke. Perlu di-maintain dengan isu-isu yang lain bahwa pesan kunci Pak Prabowo sebagai tokoh pemersatu, ya, tokoh perubahan begitu, dan tokoh untuk meningkatkan kesejahteraan publik itu muncul. Artinya menurut Anda kasus ini, isu ini tidak akan berjalan dengan lanjutannya? Kemungkinan besar kalau tidak dikelola dengan baik oleh tim komunikasinya, sayang kasus ini. Isu ini maksudnya ya gitu. Karena ini sebetulnya ini shock frame dan penyumbang sentimen positif untuk besar Pak Prabowo sebetulnya. Oke, kita akan tanyakan nanti terutama ke Bang Noel yang ada di studio kita untuk kemudian bisa bagaimana ditanya. langkah pemerintah begitu ya. Dan untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.